Ya, silakan. Silakan duduk. Halo, dengan Mbak Eva ya? Iya betul, sama saya. Oh gitu, oke. Mbak Eva yang kemarin itu menghubungi saya untuk mengikuti sesi konseling SMBC. Iya betul. Oke. Gimana Mbak Eva perjalanannya tadi ke sini? Tadi tuh ya agak macet sih. Agak macet. Rame kan, nongkrong kerja pulang sekolah. Iya, udah sore, udah waktunya pulang sekolah, pulang kerja gitu ya. Iya. Mbak Eva tadi ada acara atau kegiatan apa sebelum ke sini? Barusan habis kuliah ini, habis kelas. Oh, habis kuliah langsung ke sini. Iya. Sudah makan belum? Udah tadi. Oh, alhamdulillah sudah. Berarti bisa lah ya mengikuti sesi kelasnya. Insya Allah. Oke. Karena sebelum kita memulai sesi konseling pada hari ini, ada baiknya kita berdoa ya Mbak Eva untuk kelancaran hari ini. Mungkin bisa berdoa dalam hati, mungkin bisa dimulai. Berdoa tidak saya batasi. Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Amel. Mbak Eva bisa panggil Mbak Amel atau ya terserah saja, Mbak, Kak, atau boleh. Yang penting jangan ibu, karena kayaknya kita seumuran. Oke, boleh. Oke. Kalau Mbak Eva sendiri, Mbak Eva aja atau mau perkenalan dulu nih? Aduh, Mbak Eva aja nggak apa-apa deh. Oke. Mbak Eva ini asalnya dari Malang. Iya. Oh, dari Malang. Sebelumnya Mbak Eva udah pernah ikut sesi konseling belum? Belum, ini pertama kali. Iya. Tapi udah pernah dengar belum tentang konseling atau apa gitu? Pernah kalau cuma sebatas dengar. Oh gitu. Dengar dari siapa? Dari teman kayak katanya habis konseling. Oh, habis konseling. Akhirnya Mbak Eva memutuskan untuk kesini gitu. Iya, kayak kayaknya emang butuh konseling deh gitu. Jadi kayak ya udahlah daftar aja. Oke. Jadi sebelum kita masuk ke pembahasan keluhannya Mbak Eva dan masuk ke sesi konseling, di sini saya mau menjelaskan sedikit gitu ya, biar kita sepaham tentang konseling ini. Jadi konseling itu kan bantuan yang diberikan sama profesional atau ahli seperti saya ini kepada orang-orang seperti Mbak Eva yang membutuhkan bantuan. Dan kalau dilihat dari namanya SMBC ini kan Solution Focus Brief Counseling, kita berfokusnya itu sama solusi, bukan sama masalah gitu. Dan ada kata brief yang artinya itu singkat gitu. Jadi masalah ini konseling ini tuh mengatasi keluhan atau suatu hal yang mengganggu di dalam kehidupannya Mbak Eva dengan cepat, seperti itu. Kan SBC ini kan kita kan juga nggak mau yang memandang suatu masalah terus menerus, karena hal itu kan yang bikin kita stres. Alih-alih kita mikirin masalah, kita mikirin solusinya kayak gitu. Tapi udah setuju kan ya, maksudnya kita nanti kedepannya tidak akan membahas masalahnya Mbak Eva berlarut-larut, tapi kita bakal menemukan solusinya. Bukan berarti kita mengesampingkan masalah, enggak. Dari masalah tersebut kita cari solusinya. Itu pembahasan tentang konseling kita hari ini. Nah, untuk dalam konseling ini tentunya ada peraturan-peraturan gitu ya, ada asas-asas yang harus dilakukan. Kenapa sih harus ada asas tersebut? Yang pertama, Mbak Eva nggak mau kan ceritanya Mbak Eva itu tersebar luas gitu, nggak mau kan. Nah, saya sebagai konselor, kami sebagai konselor itu memegang asas kerahasiaan, dimana cerita dari konseli seperti Mbak Eva ini sangat-sangat dijaga kerahasiaannya dan hanya kita berdua saja yang tahu gitu. Jadi meskipun saya memiliki rekan-rekan konselor lainnya, saya tidak boleh membagikan ceritanya Mbak Eva tanpa seizinnya Mbak Eva. Tapi meskipun Mbak Eva mengizinkan, sebenarnya tidak boleh gitu. Kemudian ada asas keterbukaan. Asas keterbukaan itu di mana Mbak Eva dan saya, Mbak Eva terbuka kepada saya dan saya terbuka kepada Mbak Eva. Saya menerima Mbak Eva dengan segala keluhannya dan Mbak
Mbak Eva datang ke sini untuk mempercayai saya gitu dalam membantu Mbak Eva. Mbak Eva juga dimohon keterbukaannya untuk menceritakan seluruh yang Mbak Eva rasakan, yang Mbak Eva alami kepada saya, dengan tujuan untuk apa ya, kerjasama gitu, biar kita sama-sama menyelesaikan hal ini seperti itu. Kemudian ada peraturannya, ada time limit. Nah, time limit itu dimana dalam satu sesi konseling ini ada batasan waktunya. Jadi kita nggak terus-terusan ngobrol gitu ya, kan capek juga ya. Nah, mungkin dalam sesi pertama ini bagaimana kalau kita menyepakatinya 35 menit? Boleh, oke. 35 menit itu dimulai sejak kita ngobrol ya tentunya. Oke. Selain itu ada role limit ya. Ada role limit atau peran gitu ya. Di sini saya itu sebagai fasilitator sama ya untuk pembantu lah gitu ya, membantu Mbak Eva menemukan solusi-solusi yang sekiranya mungkin dulu sudah ada dan kita kembalikan lagi untuk menyelesaikan kendalanya Mbak Eva hari ini, atau mungkin kita bisa menemukan solusi-solusi yang baru. Kita sudah membahas dari pembahasan awal tentang SBC, time limit, role limit, dan asas-asasnya. Sekarang kita mulai memasuki sesi konseling, tapi yang pertama kita tentunya harus menetapkan tujuan gitu. Tujuan yang pertama hari ini itu kita take easy aja ya, santai aja. Mungkin hari ini Mbak Eva, tujuan kita hari ini Mbak Eva bisa leluasa menceritakan atau mengemukakan perasaan-perasaannya Mbak Eva, dan juga kita akan recalling, memanggil kembali solusi-solusi yang udah pernah Mbak Eva lakukan seperti itu. Itu untuk tujuannya. Bagaimana Mbak Eva, sepakat? Sepakat. Oke, sepakat. Kalau begitu saya masuk ke penjelasan tahapan ya. Jadi di tahapan ini, tahapan awal yang sudah kita lakukan dari tadi, tahapan awal. Kemudian kita masuk ke tahapan inti, di mana tahapan inti ini nanti Mbak Eva akan melakukan teknik-teknik yang tentunya dipandu oleh saya. Ada teknik scaling, di mana itu nanti Mbak Eva ini bakal memilih dari skala 1 sampai 10. Ada di mana permasalahannya Mbak Eva ini, ada di mana keluhannya Mbak Eva ini. Kemudian ada teknik exception, di mana Mbak Eva ini merasa di mana Mbak Eva tidak merasakan keluhan yang Mbak Eva alami saat ini, perasaan yang Mbak Eva alami saat ini, seperti itu. Kemudian ada miracle question. Nah, miracle question ini agak tricky gitu ya, agak ya tricky lah. Nanti Mbak Eva akan saya pandu untuk menjawab pertanyaan ketika Mbak Eva itu tiba-tiba terlepas dari perasaan yang mengganggu seperti itu. Dan kemudian di akhir tentunya ada tugas rumah, ada homework, tapi ini santai saja ya, karena kan tentunya kita juga mau keluar dari rasa tidak nyaman ini dengan segera, yang bisa dibantu dengan homework ini. Untuk tahapan kerja dari saya cukup. Mungkin ada pertanyaan dari Mbak Eva? Belum sih, cuman aku kaget ada homeworknya. Oh gitu, oke. Nggak apa-apa, santai aja, nggak banyak ya. Mungkin kita bisa lanjut ke sesi selanjutnya. Mbak Eva sudah siap atau memerlukan waktu? Oke. Kalau begitu mungkin bisa kita mulai dengan Mbak Eva. Silahkan menceritakan apa yang Mbak Eva rasakan, perasaan apa yang mengganggu Mbak Eva. Oke, gimana ya? Aku bingung ceritanya gimana. Mungkin Mbak Eva, kalau dari asesmen yang kita lakukan tempo dulu, Mbak Eva itu memiliki kurang kepercayaan diri gitu ya. Iya. Nah, kurang kepercayaan diri ini dalam aspek apa aja sih? Ini aku tuh nggak tahu kenapa ya, kan biasanya kalau di semester kayak aku tuh orangnya yang aktif, mau
takut apa ya, takut untuk nyoba sesuatu gitu loh. Aku takut, udah takut duluan gagal atau takut duluan nggak keterima, nggak ke aku, pokoknya takut itu nggak nyampe di aku gitu loh. Kalau takut nggak tercapai, terus apa ya, di situ aku ngerasa kok apa ya, aku nggak bisa merasa harus berjuang. Kan biasanya orang-orang tuh kalau mau sesuatu kan ada semangatnya, itu enggak, itu kayak yaudah kalau nggak bisa yaudah mundur aja gitu. Kayak harusnya aku nggak gini nggak sih gitu. Aku kadang tuh mikir gitu, cuma tuh apa ya, selama ini akhirnya aku cuman diem, terus cuman ngamatin orang-orang kayak kok orang-orang bisa ya, bisa apa ya, nyoba hal-hal baru tuh berani, mereka berani, sedangkan aku tuh udah takut pikiran macam-macam, kayak takut nanti aku bisa nggak ya kalau misalnya aku udah keterima tapi aku nggak bisa ngelakuin apa yang aku pengen dulu itu. Kayak tiba-tiba di tengah jalan aku giving up gitu, tiba-tiba aku menyerah, terus tuh gagal tiba-tiba di tengah jalan. Itu tuh pikiran bikin apa ya, daripada aku tiba-tiba gagal dan sedih, mending aku nggak nyoba. Kadang aku mikirnya gitu, cuma itu kan nggak benar juga, nggak baik juga, karena aku mikir karena kita harus mencoba sesuatu hal tuh biar tahu itu cocok atau enggaknya, atau misalnya oh jangan-jangan passionku di situ, cuman karena aku belum nyoba aku nggak tahu gitu kan. Ya udah gitu, itulah yang aku pikirkan beberapa bulan kebelakangan ini, kok makin takut buat nyoba sesuatu. Itu sih. Takutnya itu mungkin ini boleh ya nanti dikoreksi ya. Takutnya itu lebih ke nggak percaya dengan kemampuan diri. Iya. Seperti itu. Iya. Oke. Sudah berapa lama ini? Berapa ya? Ini udah bulan Oktober ya? Ya hampir setahun mungkin. 1 tahun? Oh, lama ya? Iya, mungkin nggak nyampe setahun tapi hampir 1 itu. tahun. Ya aku takut itu mungkin 6 bulanan lebih gitu ya. Oke. Mungkin bisa diceritain nggak mencoba hal baru ini yang apa gitu? Lebih ke organisasi kah atau ke kegiatan apa, lomba-lomba? Ke hal yang belum pernah aku jangkau. Misal aku dulu pernah mau nyoba ikut beasiswa gitu ya. Karena kan beasiswa tuh nggak cuma aku yang butuh, banyak yang butuh, jadi sainganku tuh otomatis banyak gitu ya. Itu aku udah takut duluan kalau aku nggak keterima, walaupun memang akhirnya nggak keterima, cuman aku kayak aduh kok segagal ini ke aku gitu kan. Terus habis itu mau aku sempat mencoba ikut kepanitiaan yang nggak berhubungan sama apa ya, pengetahuanku gitu. Aku pengen nyoba kepanitiaan yang di bidang kayak IT kayak gitu. Itu aku udah kayak sanggup nggak ya, tapi aku sebenarnya tertarik, cuman aku tuh takut nanti kalau misalnya aku udah masuk nggak bisa tuh nanti aku ngerjain tugas-tugasnya, tes-tesnya dari mereka. Takutnya nanti, apalagi nanti ada kalau pendaftaran habis itu interview, aku takut nggak bisa jawab gitu. Aku takut kayak gugup, terus habis itu akhirnya nggak terima kayak gitu. Aku takut banget, walaupun interviewnya misalnya online sekalipun tuh bisa nggak ya jawab gitu. Takut banget, Rasa takut gitu iya ya? takut nggak tahu ya, kayak belum nyoba aja tuh udah nggak deh. Oke, sebenarnya rasa takut untuk mencoba hal baru itu wajar-wajar aja ya. Karena saya juga mengalami hal tersebut, cuman mungkin Mbak Eva ini takutnya takut gagal, Iya. terus tidak percaya lah sama kemampuan dirinya. Iya. Oke, kita masuk mungkin akan saya arahkan ya dari skala 1 sampai 10, di mana skala 1 ini Mbak Eva itu merasa sangat tidak percaya diri dan 10 itu percaya diri. Dan dilihat dari intensitas jangka waktu Mbak Eva mengalami perasaan ini, mungkin Mbak Eva bisa ada di mana ini posisinya sekarang? Mungkin 5. Oh, 5 setengahnya ya. Jadi mungkin masih ada kesempatan untuk mencoba hal baru gitu ya. Iya. Mencoba untuk
sebenarnya masalah tertarik sih tertarik. Untuk nyobanya takut. Untuk nyobanya takut. Oke. Eh, Berada di skala 5 ya. Untuk mencapai ke 10 ini dimana kita akan mencapai kepercayaan diri yang diinginkan sama Mbak Eva. Kita ada di setengah jalan gitu, nggak terlalu jauh tapi juga nggak terlalu dekat gitu. Kita masih harus berusaha banget. Oke. Selanjutnya nih, saya tanya ya, apakah Mbak Eva itu pernah merasakan ketika Mbak Eva itu sangat percaya diri ketika mencoba hal baru? Pernah sih, pernah. Pernah. Itu kapan itu? Sudah lama kah atau Enggak sih, ya setahunan lah, setahun yang lalu. setahun yang Waktu lalu? aku nyoba ikut UKM. Ya itu tuh aku nyoba karena aku dari dulu emang pengen banget gitu kan bukan itu, terus aku nekat aja kayak udah bismillah nyoba. Masuk gak masuk kayak nyoba aja lah daftar gitu, ternyata emang masuk sih. Masuk. Iya, terus aku merasa oh ya berarti bisa aja aku gitu, terus berbaur sama mereka tuh juga ternyata aku ya lumayan bisa lah ikut berbaur di sana. Selain itu adakah lagi mungkin kita recalling dulu ya? Aku nggak ada ya, kalau masuk mungkin bukan organisasi, mungkin ya kayak di kelas kali ya. Boleh diceritakan? Kalau di kelas sebenarnya aku bukan nggak percaya diri, tapi ya udah biasa aja. Cuman aku ngerasa ya fine, nggak ngerasa takut di dalam kelasku itu, nggak apa sih. Ya berarti takutnya itu ketika masuk ke komunitas baru. Iya, yang belum pernah aku jamah, kayak karena aku nggak tahu nih nanti kedepannya kayak gimana, aku takut nyoba itu. Gitu. Tapi Mbak Eva udah pernah ini ya merasakan percaya diri ketika memasuki komunitas baru, yaitu waktu itu UKM. Iya, itu Perasaannya Mbak Eva waktu itu bagaimana? ya seneng sih, seneng karena kayak wah ternyata bisa masuk. Terus habis itu ternyata aku sempat waktu namanya masih masuk UKM itu kan biasanya ada kayak perkenalan kayak gitu. Itu tuh aku pernah ditunjuk maju gitu, kayak buat apa sih kayak jargonnya kayak gitu tuh. Sebenarnya aku pede-pede aja waktu itu, kayak ngerasa wah nggak apa-apa sih, kayaknya ini cocok sama aku lingkungannya gitu. Kayak udah aku percaya diri aja sih waktu itu. Gitu. Dalam waktu dekat ini, mungkin dalam 1 bulan ini, ketika Mbak Eva merasa tidak percaya diri atau kurang percaya diri, apakah Mbak Eva tuh pernah mencoba untuk melakukan yang Mbak Eva lakukan 1 tahun yang lalu? Belum pernah. Kalau jam sebelum Karena saya lihat di sini ya, Mbak Eva itu 1 tahun yang lalu itu Mbak Eva tuh berani melawan ekspektasinya Mbak Eva gitu. Kalau sekarang berarti Mbak Eva kalah dengan ekspektasinya Mbak Eva. Takut duluan. Oke. Gak apa-apa, takut itu wajar. Masuk ke komunitas yang baru itu wajar gitu. Semua orang itu mengalami gitu. Jadi Mbak Eva nggak usah jangan takut jangan takut terlarut-larut lah dalam hal ini. Kita coba perlahan-lahan gitu ya. Mungkin untuk sekarang ini ya, Mbak Eva masih dilanda rasa takut gitu. Mbak Eva bisa nggak bayangkan Mbak Eva pulang dari sesi konseling ini, Mbak Eva tidur, besok pagi ada yang ngajak Mbak Eva, ayo ikut organisasi ini, masuk ke organisasi ini. Terus Mbak Eva ekspektasinya itu tidak semenyeramkan itu. Di situ ketika Mbak Eva masuk ke sana, Mbak Eva bisa bergaul dengan teman-temannya, bisa beradaptasi lah intinya gitu. Coba Mbak Eva bayangkan hal tersebut,
Dan ketika Mbak Eva sudah berhasil beradaptasi dan mengalahkan ekspektasinya Mbak Eva, bagaimana perasaannya Mbak Eva? Hmm, aku masuk di organisasinya terus aku percaya diri. Apa ya? Mungkin maksudnya plong senang kayak Lega gitu. akhirnya aku bisa ngelakuin apa yang nggak bisa aku lakuin sebelumnya. Iya. Aku akan sangat-sangat senang. Merasa ekspektasinya bisa dikalahkan. Iya. Itu secara tidak langsung nih ya, secara tidak langsung itu keinginannya Mbak Eva gitu kan, alasan atau tujuan utama Mbak Eva ikut sesi konseling hari ini gitu kan, bisa merasa plong, bisa merasa lega untuk masuk ke komunitas yang baru atau hal-hal baru gitu, seperti itu. Mbak Eva ingin sekali kan merasakan hal tersebut, Banget merasakan hal tersebut lagi lagi. karena kayak merasa takut tuh gak enak banget sebenarnya. Betul. Untuk kali ini gitu kan, akan saya request di pertengahan gitu ya. Mbak Eva itu kurang percaya diri, dan dari ceritanya Mbak Eva itu lebih ke takut atau punya ekspektasi yang menakutkan mungkin ya, ketika masuk ke komunitas yang baru gitu. Dan Mbak Eva udah pernah sudah pernah masuk dan merasa sebenarnya tidak semenakutkan itu gitu kan. Tapi untuk saat ini Mbak Eva merasa takut, sangat takut gitu kan. Dan kita sudah dapat tujuannya Mbak Eva gitu kan. Tujuannya Mbak Eva untuk merasa plong, merasa lega, merasa menang dari ekspektasi yang buruk itu, ekspektasi yang jahat itu. Betul ya. Oke. Hari ini Mbak Eva juga udah menemukan perasaan yang baru yang ingin dicapai gitu ya. Dalam mencapai hal tersebut tentunya kita akan butuh upaya, butuh solusi-solusi baru gitu ya. Karena dalam sesi pertama ini kita sudah sepakati ya, kita nggak usah terlalu fokus dengan solusi baru, kita lakukan perlahan-lahan gitu. Yang penting Mbak Eva sekarang sudah bisa menceritakan semua keluh kesahnya. Mbak Eva juga poin plusnya itu tadi kita juga sudah menemukan perasaan yang baru gitu ya. Perasaan yang ingin dicapai. Oke. Untuk itu ini homeworknya. Waduh, ini apa ya, aku ada homeworknya. Iya, tapi homeworknya gampang aja. Gampang. Ini nanti Mbak Eva nanti kayak melihat dirinya sendiri, mengontrol dirinya sendiri dalam bentuk laporan gitu. Laporannya nggak usah yang formal-formal banget gitu kan. Yang penting Mbak Eva itu, jadi tugasnya itu nanti Mbak Eva melihat dirinya sendiri dan dilaporkan. Formatnya nggak usah yang baku banget gitu ya. Pokoknya nanti Mbak Eva ditulis, misal hari Senin tanggal berapa gitu, kegiatan yang dilakukan apa, dan ketika Mbak Eva merasa percaya diri gitu. Misal ini saya kasih contoh aja ya. Hari Senin ketika Mbak Eva itu ada di UKM, di UKM-nya itu mungkin ada suatu kegiatan yang dimana mengharuskan Mbak Eva itu masuk ke lingkungan baru seperti itu. Nah di situ misalnya Mbak Eva itu merasa rasa percaya dirinya itu hilang gitu, nggak ada gitu. Nanti dijelaskan perasaannya Mbak Eva itu apa, misal seneng atau excited gitu kan, karena mungkin komunitas itu mungkin komunitas yang selama ini Mbak Eva idam-idamkan untuk dimasuki gitu. Nah kan pastinya ada perasaan excited gitu kan, terus mungkin gugup juga, itu nggak apa-apa, dituliskan semuanya aja. Berarti semua perasaan hal itu ditulis. Iya betul. Dibikin tulisan biasa kan? Kalau tabel boleh, tulisan biasa boleh, yang penting bisa melaporkan gitu ya. Semua perasaan yang Mbak Eva rasakan gitu. Mungkin ada pertanyaan dari tugasnya? Itu tugasnya berapa hari? Oh iya, untuk tugasnya
eh, ini Kak, saya kasih jangka waktu sampai kita bertemu di sesi kedua. Oh gitu. Nggak harus setiap hari Mbak Eva melaporkan, enggak, tapi ketika Mbak Eva merasa percaya diri. Oh mengerti dia. Seperti itu. Dan mungkin selain perasaannya itu, ketika merasa percaya diri itu, upaya atau solusi apa sih yang Mbak Eva terapkan yang mungkin disadari atau tidak disadari? Kalau mungkin tidak disadari, mungkin jadi terka-terka gitu ya, mungkin oh mungkin karena ini aku percaya diri, oh mungkin karena ini, mungkin karena teman, atau mungkin karena motivasi dari pacarnya mungkin gitu. Seperti itu untuk tugasnya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Sudah kayaknya. Sudah, oke. Kalau begitu kita simpulkan kegiatan hari ini. Mungkin saya ingin dengar dari Mbak Eva, bagaimana perasaannya dalam sesi konseling kita yang cukup singkat ini? Lumayan wah lumayan lah, ternyata ya lumayan enak juga sih, ada teman cerita, akhirnya tahu kalau aku tuh sekarang lagi takut buat nyoba-nyoba lega lah, ada tempat untuk cerita dan mungkin ada solusi dari tugas-tugasnya, mungkin tuh nanti jadi solusi juga buat aku sendiri, itu juga ada apa ya, insight baru lah. Sudah? Ya, sudah. Oke, baik. Iya, kita udah saya merangkum keseluruhannya ya. Dari awal kita sudah mengobrol tentang perasaan yang mengganggu. Setelah itu kita juga sudah menemukan perasaan baru. Kita juga sudah menyepakati tugas-tugas, dan Mbak Eva juga mungkin akan mendapatkan insight baru dari tugas-tugas. Semoga sih harus. Iya, semoga saja lancar gitu ya. Oke, selanjutnya mungkin kita bakal menyepakati untuk sesi konseling selanjutnya. Saya menawarkan untuk 1 minggu ke depan. Apakah Mbak Eva bisa, ataukah mungkin Mbak Eva mau dipercepat atau diperlambat? Seminggu ini bisa, kayaknya 1 minggu lagi. Minggu lagi bisa. Berarti untuk harinya di hari Senin di jam sore ini ya, seperti ini. Iya, Senin sore aja, soalnya kayaknya agak sibuk kalau nanti minggu ini kayaknya aku agak sibuk. Oh, oke, baik, udah kita sepakati ya. Untuk tugasnya jangan lupa. Cuman ini tidak memberatkan kan, perasaan kayak nulis diary, dear diary gitu. Sama aja gitu. Dilihat-lihat waktu kita juga sudah hampir habis ini ya, sudah mendekati waktunya dari yang kita tetapkan tadi. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya Mbak Eva, sudah mau datang ke sini, sudah mau mencoba majulah untuk terlepas dari perasaan-perasaan yang sulit ini. Gitu. Terima kasih banyak Mbak Eva. Kalau begitu, karena kita tadi awali dengan doa, ayo kita akhiri dengan doa juga. Semoga sesi konseling hari ini itu bermanfaat bagi Mbak Eva, bermanfaat juga bagi saya, gitu ya. Amin. Semoga usaha-usaha kita hari ini dan kedepannya membuahkan hasil yang maksimal dan yang diinginkan Mbak Eva. Amin. Kalau begitu, sesi konseling hari ini saya tutup. Terima kasih sekali lagi, terima kasih Mbak Eva. Terima kasih juga ya Mbak. Kita boleh melanjutkan kembali aktivitasnya. Oke, terima kasih banyak Mbak. Iya.